Kalau tadi sebenarnya Cak Anam itu memberikan poin yang kenapa kalau dulu Gus Dur kemudian mengembalikan itu kepada sipil, lebih banyak ke sipil gitu. Karena ya kalau kita mau ngomongin negara demokrasi, tadi yang udah sempat disinggung sama Cak Anam, kekuatan hukum itu harus kekuatannya ada di sipil, bukan di militer atau di kepolisian gitu sih sebenarnya. Iya, tapi ngomongin soal militerisme, kembali ke Cak Anam ya, bahwa kita juga lihat gejala militerisme ini muncul di kebijakan anggaran. Gitu. Di sisi lain, Tempo pernah menulis bahwa pemerintahan Prabowo ini akan memangkas anggaran yang cukup besar, gitu ya, meskipun disesuaikan sekarang, untuk anggaran-anggaran yang berhubungan dengan penegakan HAM dan penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lalu. Gitu. Itu tercermin dari anggaran di Komnas HAM yang kemudian dipotong sampai tinggal berapa, 50% tidak ada. Gitu, dan anggaran penegakan HAM itu tinggal 1, sekian miliar gitu, yang untuk penegakan HAM rasanya omon-omon juga ini. Nah, Cak Anam sebagai orang yang juga lama di Komnas HAM melihat bagaimana penegakan HAM di era pemerintahan Prabowo, apakah kita patut gitu ya punya harapan, optimisme terhadap penegakan HAM? Ya, ini ngomong anggaran ya, yang dipotong hampir seluruh instansi adalah perjalanan dinas. Kalau bagi instansi yang membangun perjalanan dinas itu ya biasa-biasa saja. Ya bisa jadi malah dipotong malah bagus karena efisiensi. Tapi bagi institusi pengawas, kayak Komnas, kayak Kompolnas, atau institusi pengawas yang lain, perjalanan dinas itu adalah pertemuan antara korban dan lembaga pengawas. Pertemuan antara fakta di masyarakat dengan lembaga pengawas. Nah kalau perjalanan dinasnya dipotong, bagaimana kita bertemunya? Gitu. Nah itu problem banget, itu problem banget. Apalagi misalnya kalau di Malang ya di kota-kota besar mungkin nggak kebayang, orang gampang kan bisa video call, bisa Zoom, bisa macam-macam. Coba kalau ada di Papua, ada di pelosok Kalimantan yang tanahnya mungkin kena food estate, ya yang tanahnya kena tambang, tanahnya kena macam-macam, bagaimana mereka bisa memperjuangkan haknya kalau dia nggak bisa berkomunikasi dengan lembaga pengawas. Lebih dari itu, keberadaan lembaga pengawas di tengah masyarakat bisa ketemu langsung, menjadikan faktanya lebih jernih. Dan psikologi korban juga lebih nyaman kalau dijumpai langsung. Dia lebih merasa terlindungi, negara hadir. Itu semua terus nggak ada. Jadi perjalanan dinas sebagai lembaga pengawas itu sebenarnya menghadirkan negara. Nah kalau itu dipangkas artinya memang pemerintahan sedang tidak ingin negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Nah terus untuk apa? Nah itu keras ya, diskusi sama teman-teman Komnas HAM. Di kami juga begitu, di Kompolnas misalnya, perjalanan dinas juga dipotong. Ya, ini kan lembaga pengawasan. Nah, kalau lembaga pengawasan dipotong, bagaimana kita bisa mengawasi? Kalau dibayangkan kan bisa pakai teknologi. Iya kalau korbannya accessible, kalau enggak, kalau sinyalnya enggak masuk, atau lebih jauh lagi, dia enggak nyaman kalau enggak ketemu langsung sama lembaga pengawas. Wah itu juga problem. Padahal ke depan ini banyak problem yang potensial muncul gara-gara memang problem kebijakan pembangunan. Nah ini kan harus sepadan begitu. Jadi negara juga harus memfasilitasi lembaga pengawasan ini sebenarnya. Jangan dipotong-potong, biar negara hadir. Cak, nah karena kemudian anggarannya dipotong, nah ini kan Cak Anam ini mengawasi polisi nih. Nggak kurang-kurang nih kita kalau kita bikin daftar gitu ya, dalam 100 hari gitu, nggak usah jauh-jauh 10 pemerintahan Jokowi gitu. 100 hari pemerintahan Prabowo aja udah kasus pemerasan, ya kan? DWP, ya itu kan pemerasan DWP. Ya. Terus kemudian kasus di Semarang, ya kan? Gimana ini Cak polisi-polisi ini? Iya, kalau kebetulan kasus-kasus besar. Sebelum Cak, ini untuk Bapak-Bapak Intel nih, Permisi, Cak Anam yang ngomong Intel. Ya. Bukan bocor halus ya, Cak Anam ini ya, yang Cak Anam tolong disorot ini, yang nyamar jadi kameramen temannya Adit itu mungkin Intel nyamar ini. Tolong ini namanya Cak Anam. Baca. Iya, kalau kami kebetulan, walaupun nggak berharap ya, kejadiannya di Tanah Jawa, ya DWP sama Bintoro di Polda Metro, penembakan Rama di Polda Jawa Tengah. Itu bisa kita akses pakai kendaraan darat sehingga lebih murah, apalagi ke PMJ ya, Polda
Sehingga dia Tidak begitu, Bang. itu palsu. Karena kita secara kasat mata Peneliti masyarakat tidak begitu, Indonesia kalau melihat daripada ijazah yang ditampilkan di medsos itu, ijazah milik Pak Jokowi, ya memang dengan kasat mata itu palsu kelihatannya gitu loh. Kalau peneliti tidak begitu caranya, Bang. Yang Nggak, namanya Bang. uji forensik Coba, itu Bang, mengeluarkan coba hasil saya mau bukan apa itu namanya palsu mau atau meladeni tidak. gitu. Tapi mereka mengeluarkan hasil itu identik atau tidak identik. Coba Bang Nation gini ya. Jadi Kalau kita hasil berbicara tentang penelitian itu, meneliti, nggak gini Bang. Nik, Coba sabar. saya Coba jelasin dulu dengar bentar. soal forensik. Jadi kalau bicara forensik, ya bicara forensik itu tidak ada palsu atau tidak palsu, tapi identik dengan non identik. Itu kalau kita bicara peneliti, dan peneliti itu tidak menjudge orang palsu, tidak. Dia hanya mengeluarkan rekomendasi bahwa ini ada keraguan. Iya, Salahnya betul. mereka sudah memvonis orang palsu. Dan dia bukan otoritasnya. Bentar Bang Yang Bewok, bentar. adalah- Barusan Nation bilang katanya gua percaya editan. Ya. Nah, lu bagaimana? Lu juga percaya omongan Roy Suryo? Roy Suryo bukan ahli forensik. Dia menyatakan ahli forensik, legalitasnya mana tunjukkan? Nah, sekarang Sertifikatnya mana tunjukkan? Dengar, begini. yang mengeluarkan ijazah siapa? Ntar UGM dulu. kan? Ntar Nanti dulu. enggak nanti dulu. Itu kuncinya UGM Ya, yang oke, mengeluarkan oke. ijazah. Ijazah Ya, itu oke. tidak ada 10. Ijazah Ya. itu hanya 1 yang dipegang Jokowi. Itu hanya betul. arsip yang ada di UGM. Betul. Terus Roy Suryo menuduh itu ijazah palsu. Berarti Roy Suryo punya ijazah aslinya. Begini. Makanya kalau orang bermain hukum, hati-hati. Begitu dia menyatakan ijazah tersebut palsu, berarti dia tahu ada yang asli. Ya, Sekarang- yang dinyatakan palsu kan? Berarti Roy Suryo tahu mana yang asli. Oke, saya paham Ibu. Nih, kamu Ibu. bilang ke saya ini korban editan. Dan Iya. kamu sendiri bagaimana? Nah, begini. Saya secara pribadi bukan Saya tanya, siapa yang mengeluarkan ijazah? UGM atau Roy Suryo? Udah, walaupun UGM bisa aja Itu palsu, jawab Bu. dulu. Ntar dulu, saya mau cerita dulu. Masa jangan UGM bicara. mengeluarkan ijazah palsu? Kamu bisa dituntut loh, Nation. Ini ada Ntar rekordernya dulu. loh. Ntar dulu, mau jawaban atau Hati-hati bicara, ya. Kita di Enggak, sini saya ngerti. bicara nggak sembarangan. Saya ngerti. Kita bukan bicara hoax di sini. Di sini fakta yang bicara. Kamu bilang UGM bisa mengeluarkan ijazah palsu. Ini ada rekamannya ya. Bentar, Hati-hati kamu. dengar dulu. Hati-hati bicara. Enggak, kamu barusan Dengar. bilang Saya UGM bisa bisa bicara mengeluarkan tidak? ijazah palsu. Yang mengeluarkan ijazah UGM. Saya UGM mau- menyatakan Jokowi sudah lulus pada tahun sekian. Itu udah selesai, Nation. Jadi mau jangan sampaikan bilang saya dulu. korban editan ya. Saya mau sampaikan Jangan. dulu. Saya mau sampaikan dulu. Ya kan? Saya mau sampaikan Roy dulu. Suryo yang bukan ahli forensik mengaku-ngaku sebagai ahli forensik, padahal jurusan dia saja tidak nyambung. Bentar Mana dulu. legalitasnya sebagai ahli forensik? Bentar Mana dulu. sertifikasinya? Ini Nggak boleh dengar. Dia menyatakan ahli forensik juga bisa dituntut loh. Mengaku-ngaku dulu. sebagai Dengar dulu. polisi, sebagai tentara, sebagai ahli susah forensik ini. itu bisa. Enggak, kamu dengar. Lu nyenggol gua tadi. Gua bukan orang yang mau sembarangan ya terima editan, gua percaya. Ya jangan bicara sembarangan kamu. Kamu bilang bisa saja UGM itu memalsukan ijazah. Ya, jangan sembarangan, kamu juga bisa dituntut loh. Ya. Satu lagi tuh, siapa tuh yang ngaku-ngaku itu Jepang. Saya di sini ke kedutaan Jepang, saya suruh ubak-ubak, nggak ada nama dia, asal tahu kamu. Saya bukan diam dia, di mana-mana saya, ya gue bukan orang bodoh. Di sini banyak kedutaan Jepang, gue suruh cari. Aduh, udahlah, kalian itu cuma memframing. Lu ngatain orang percaya dengan editan, lu sendiri bagaimana? Percaya dengan maling panci? Gua mau gawe sampai naik lagi. Bagaimana itu Nation? Sudah terpatahkan kamu itu. Ya, Bu Riana lalu mungkin Bu Riana bisa menyampaikan supaya agar Jadi gini ya, memberikan seorang ahli Ya. itu ya abang-abang nih gue kasih Ya, tahu. silakan, Kalau Bu Riana. memang seorang ahli, dia itu akan meneliti, misalnya nih kalau ijazah ya, yang diteliti ijazah aslinya, bukan dari sosmed. Lah kalau misalnya seorang ahli meneliti dari sosmed, misalnya nih orang sosmed itu mengatakan ini asli nih, ini foto ijazahnya misalnya Pak Jokowi asli. Terus dia diteliti sama dia. Ini seorang ahli
beneran atau cuman abal-abal gitu loh. Karena seorang ahli itu tidak pernah namanya dia itu meneliti foto dari sosmed. Otomatis aslinya yang diteliti. Itu seorang ahli loh, menurut saya gitu ya. Bukan menurut saya sih, faktanya seperti itu di mana-mana. Seorang ahli itu akan ya meneliti yang asli, bukan dari sosmed. Ya orang sosmed kan bisa aja mungkin dia editan, atau misalnya mungkin dia memang itu ijazah asli di foto, tapi kan kalau misalnya di foto kan itu sudah berubah dong ya, tergantung kameranya. Itu kalau kameranya ya bagus ya pasti bisa asli dong, bisa kelihatan semuanya seluruhnya. Tapi kalau misalnya kameranya bisa aja, bisa ada terang, bisa ada gelap kan gitu. Penasaran jadi nggak sah juga para pembenci ya untuk ya, terus jadi nggak sah. Jadi harus ya, bilang palsu, menurut palsu, saya palsu, palsu. seorang ahli beneran itu harus meneliti yang asli, bukan foto dari sosmed. Bang Brewok kasih gas, kasih paham. Ya, jadi kalau ini abal-abal menurut saya, itu Kalau- ahli abal-abal. jadi gini. Terus Ini, Rian. kamu percaya gitu, kalian percaya sama ahli yang kayak gitu? Ya Harusnya ampun, gitu. ini orang Indonesia udah dikatain sama orang luar itu SDM-nya rendah, ya kan? EQ-nya itu percaya sama 73. narapidana, bagaimana cara berpikirnya? Ya 73. Aku cuma Bisa-bisanya. percaya sama Bang Brewok jika memberikan narasi, karena fakta dan kebenaran secara hukum sudah jelas. Jadi kalau yang lain itu hanya omong-omong, mereka hanya seorang biasa-biasa aja, tapi ngaku seorang akademisi, itu sudah banyak ya. Coba kita dengarkan dulu keterangan dari Bang Brewok terkait jadi UGM gini, yang buktikan gini. jasa aslinya. Itu silakan Bang Ini yang Brewok. dikasih ngomong aku apa Jadi Bang gini, Brewok nih? kawan-kawan, kalau Ya, soalnya tadi waktu aku Sabar, yang ngomong. sabar. Ya udah Jadi kalau gini, memang Bang kalau Brewok kita- udah silakan. Soalnya tadi waktu aku yang ngomong. iya, iya. Ini ponakannya Komarudin, jadi sorry, sebentar dulu, ponakannya Komarudin. Jadi sama. begini Riana, Jadi begini. biar ini nasional Kalau kita itu pernah biar melakukan paham gitu Riana. foto, ya. Biar Bang Brewok yang kasih jelas. Jadi kalau kita pernah melakukan penelitian, data, kalau itu susahnya penelitian ya, kalau kita melakukan penelitian terus data kita bukan data primer, itu dicoret sama kita punya apa namanya, pembimbing. Tidak akan diterima. Baru di judul saya sudah ditanya, ini kok ambil data dari mana? Data dari sini, itu sudah dicoret. Nggak akan diterima kalau bukan data primer. Makanya susah sekali namanya penelitian, karena kita harus mengajukan ke orang yang kita mau teliti itu, barang yang mau teliti itu harus data primernya, harus barang yang asli. Nggak bisa kita pakai barang yang tiruan atau apa untuk jadi bahan penelitian. Ditolak kita punya penelitian, tesis kita itu nggak bakalan diterima. Makanya saya bilang, ini respon ini bagaimana sih? Dia koar-koar, saya meneliti, tapi yang diteliti kopian. Polisi aja, kalau dia ngambil data primer, itu dia tidak berani ngomong orang punya palsu. Dia hanya bilang diduga, tidak identik. Masih diduga, polisi aja masih bilang diduga. Karena tidak berani orang memvonis. Itu nanti dibuktikan di pengadilan, di depan hakim, nanti hakim yang ambil keputusan bahwa ini tidak identik, berarti bisa dibilang palsu. Dan itu pelanggaran pidana, memalsukan sesuatu. Tapi kalau sebelum ada namanya vonis dari pengadilan, salahnya Rismond dan kawan-kawan, Roy Suryo sudah berani memvonis, bahkan yakin 1000 miliar %. 1000 Palsu. miliar betul Bang. Sementara Mengucap ya dengan jelas aja tidak boleh. Kalau kita Iya. menuduh orang kan harus dengan sementara inisial. yang tesis yang kita ambil dari data primer saja masih bisa ada antitesisnya orang, apalagi yang jelas-jelas data sekunder. Ini yang repot. Dia sudah berani menuduh orang ya, makanya dia bisa kena itu. Pak Jokowi nanti bawa dia punya data, dia tunjukkan di Baris Krim Polri, ini data saya difitnah. Nanti kan Pak Jokowi punya tanggung jawab membuktikan bahwa orang itu betul fitnah. Nah, kalau polisi nanti membuktikan bahwa data yang dibawa Pak Jokowi itu benar, otentik, sama dengan sampel yang diambil kepolisian, diperiksa, selesai mereka. Jadi hati-hati. Lanjut.
Iyalah, segala perbuatan tuh bisa dituntut balik kalau kita menyatakan perbuatan yang ini kan kejahatan. Kita menuduh seseorang itu kejahatan. Maka orang yang tidak terima bisa tuntut balik. Kalau Rosaria merasa punya hak, Pak Jokowi punya hak, setiap warga negara punya hak, punya kehormatan. Bentar dulu Bunda Ratu. Ya, turun dulu Bunda Ratu. Kita kasih dulu Bang Gibran Isia menyelesaikan si nasion ini. Bentar Bunda Ratu, sorry Bunda Ratu ya. Ini Gibran Isia ini berdikasih dulu pemahaman sama si nasion ini. Ya gimana? Ada mau ditambahkan lagi Riana? Supaya nasion ini agak tambah cerdas. Silakan Riana. Jadi gini ya menurut saya ini ya. Ini pemikiran orang Indonesia tuh kayak gini lucunya ya. Udah tahu kan Dr. Tifa ini ngambil gelar dokternya itu dari mana? Kemarin dari apa sih katanya universitas apa? Nah, itu sudah universitas itu sendiri sudah menyatakan kalau Dr. Tifa itu tidak lulus, tidak menyelesaikan kuliahnya di sana gitu loh. Nah, tapi malah dipercaya gitu loh. Tapi